Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa bibit tanaman milik orang lain bisa tumbuh subur dan kokoh bak pohon raksasa, sementara punya kita malah terlihat lemah dan layu? Padahal benihnya diambil dari bungkus yang sama. Rahasianya seringkali bukan pada pupuk ajaib, melainkan pada wadah tempatnya tumbuh. Hari ini kita akan membedah topik yang paling sering disepelekan, yaitu memilih gelas semai terbaik. Dan yang paling penting, bagaimana menentukan ukuran yang pas, agar tanaman punya fondasi yang kuat untuk hasil panen melimpah nantinya. Tonton video ini sampai habis, karena Anda akan tahu, kenapa gelas ukuran 200 ml terkadang jauh lebih bagus daripada yang setengah liter. Anda juga akan belajar bagaimana satu kesalahan kecil dalam memilih wadah bisa membuat Anda kehilangan separuh dari potensi panen tomat Anda. Oh ya, coba tulis di kolom komentar sekarang. Biasanya Anda pakai wadah atau gelas ukuran berapa untuk menyemai bibit? Saya ingin tahu kebiasaan Anda. Nah, sebelum kita bahas angka dan jenis gelasnya, mari kita pahami dulu kenapa hal ini sangat krusial. Bayangkan bibit tanaman itu seperti seorang anak kecil. Dia butuh ruang pribadinya sendiri. Namun, jika anak kecil langsung ditempatkan di istana yang sangat luas, dia akan merasa tidak nyaman, tersesat, bahkan bisa jatuh sakit. Hal yang sama berlaku bagi tanaman. Akar adalah otak sekaligus perut bagi mereka. Jika volume tanah terlalu besar, akar yang masih kecil dan lemah tidak akan sanggup menyerap semua air dan nutrisi yang ada. Akibatnya, tanah mulai menjadi asam, padat, dan memicu pertumbuhan jamur pembusuk. Akar pun sulit bernapas dan akhirnya membusuk. Sebaliknya, wadah yang terlalu kecil juga akan membuat tanaman stres. Tanah akan mengering hanya dalam hitungan jam, nutrisi tidak mencukupi, sehingga pertumbuhan tanaman terhenti. Tugas kita adalah mencari keseimbangan yang sempurna, sebuah kamar anak dengan ukuran yang pas, agar si hijau kesayangan kita bisa tumbuh kuat dan sehat. Mari kita mulai dengan mitos paling umum yang sering dipercaya. Banyak pemula dalam berkebun berpikir begini, mending langsung tanam di pot besar saja, supaya nanti tidak perlu repot pindah tanam dan akarnya tidak rusak. Kedengarannya sangat logis, bukan? Tapi nyatanya, ini justru salah satu kesalahan fatal yang paling sering terjadi. Bayangkan, saat benih kecil mulai tumbuh, ia hanya memiliki akar mungil yang panjangnya baru beberapa sentimeter. Sementara itu, di sekelilingnya ada tumpukan tanah yang sangat banyak dan basah. Secara fisik, tanaman kecil ini belum sanggup menyerap air sebanyak itu. Akibatnya, tanah tetap lembab terlalu lama, sirkulasi udara di dalam tanah terhenti, dan akar pun mulai tercekik, lalu membusuk. Saat tanaman mulai menguning dan layu, biasanya kita justru makin sering menyiramnya karena mengira ia kekurangan air. Padahal tindakan ini malah memperburuk keadaan. Jadi, ingatlah, aturan nomor 1. Ukuran wadah harus sesuai dengan ukuran sistem akar pada tahap perkembangannya saat ini, bukan mengikuti ukurannya 2 bulan ke depan. Menambah ukuran tempat tinggal tanaman secara bertahap adalah kunci utama keberhasilan Anda. Mari kita intip ke bawah permukaan tanah untuk melihat apa yang terjadi pada akar di dalam wadah dengan ukuran yang berbeda. Idealnya, sistem perakaran harus memenuhi seluruh bagian media tanam secara merata. Begitu ujung akar menyentuh dinding dan dasar pot, itu menjadi sinyal bagi tanaman untuk mulai bercabang dan membentuk sistem akar serabut yang lebat. Sistem akar seperti inilah yang paling efektif dalam menyerap air dan nutrisi secara maksimal. Namun, jika wadahnya terlalu besar, akar utama cenderung langsung tumbuh lurus ke bawah tanpa membentuk cabang-cabang di sampingnya. Akibatnya, akar hanya akan mencapai dasar, sementara bagian tengah dan atas media tanam tetap kosong tak terpakai. Hasilnya, tanaman menjadi lemah karena hanya memiliki akar yang panjang, namun tidak efisien. Saat dipindahkan ke lahan terbuka, bibit seperti ini akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Wadah dengan ukuran yang tepat akan merangsang tanaman untuk membentuk janggut akar yang lebat, yang menjadi fondasi utama kesehatan tanaman dan hasil panen di masa depan. Bayangkan ini, bukan sekadar akar tunggal yang panjang, melainkan sebuah gumpalan akar yang rimbun dan bercabang luas. Masalah lain jika kita menggunakan wadah yang terlalu besar adalah risiko tanaman kedinginan. Saat kita menyemai bibit di cuaca yang belum stabil, suhu di area jendela bisa sangat dingin di malam hari. Wadah yang kecil akan lebih cepat hangat karena suhu ruangan atau sinar matahari.
Sebaliknya, pot besar berukuran 1 liter, apalagi jika tanahnya basah, akan butuh waktu jauh lebih lama untuk menjadi hangat. Kondisi tanah yang dingin dan lembab adalah lingkungan sempurna bagi penyakit busuk akar, seperti rebah semai yang berbahaya. Dalam kondisi dingin, akar tidak bisa berfungsi dengan baik. Mereka berhenti menyerap nutrisi, sehingga pertumbuhan bibit terhenti dan warnanya pun berubah menjadi kebiruan. Oleh karena itu, terutama untuk tanaman yang suka panas seperti cabai dan terong, sebaiknya mulai dari wadah kecil terlebih dahulu. Ini penting agar akar yang masih muda dan sensitif tidak terjebak dalam kondisi rawa dingin. Ingat, kehangatan bagi akar sama pentingnya dengan kehangatan bagi daun. Sekarang, mari kita bahas soal keseimbangan air yang sangat bergantung pada ukuran wadah atau gelas yang Anda gunakan. Mungkin terdengar logis kalau pot besar bisa menyimpan air lebih lama, jadi kita tidak perlu sering-sering menyiram. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Memang benar volume airnya lebih banyak, tapi seperti yang kita tahu, bibit tanaman hanya menyerap sebagian kecil saja. Sisanya, air akan mengendap dan tidak terserap. Sebaliknya, di dalam wadah yang kecil, tanah akan mengering lebih cepat dan merata. Hal ini memungkinkan kita untuk menyiram lebih sering, namun dalam porsi yang sedikit. Pola penyiraman seperti ini jauh lebih sehat bagi tanaman. Kenapa? Karena setiap kali tanah mulai mengering, oksigen dan air segar bisa masuk menjangkau akar dengan lebih baik. Anda juga punya kendali penuh terhadap kondisi tanahnya. Begitu permukaan tanah terlihat agak kering, Anda bisa langsung menyiramnya. Coba bayangkan, di pot besar, permukaan tanah mungkin terlihat kering kerontang, padahal di bagian dasarnya justru sangat becek. Nah, dengan wadah kecil, mengatur kelembapan jadi jauh lebih mudah. Ini sangat efektif untuk mengurangi risiko tanaman mati, baik karena pembusukan akibat terlalu banyak air maupun karena kekeringan. Oke, setelah paham prinsip dasarnya, mari kita langsung masuk ke pembahasan teknis. Pilihan yang paling populer, terjangkau dan serbaguna adalah gelas plastik biasa. Keunggulan utamanya adalah harganya yang murah dan bisa digunakan berkali-kali. Gelas ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 100 hingga 500 ml. Ini memudahkan kita memilih ukuran yang pas untuk jenis tanaman apapun di setiap tahap pertumbuhannya. Selain itu, bahan plastik tidak akan lembek, bentuknya tetap kokoh, serta sangat mudah dicuci dan disterilkan sebelum dipakai lagi. Namun, ada satu hal penting, sebaiknya pilihlah gelas yang tidak tembus pandang atau berwarna gelap. Jika menggunakan gelas bening, cahaya yang masuk bisa memicu pertumbuhan lumut di dinding bagian dalam. Lumut ini nantinya akan berebut nutrisi dan oksigen dengan tanaman Anda. Selain itu, akar pada dasarnya butuh kegelapan untuk tumbuh maksimal. Jadi cahaya yang berlebihan bisa membuat tanaman stres. Dan aturan yang paling krusial saat menggunakan gelas plastik adalah, jangan lupa membuat lubang drainase di bagian bawah. Tanpa lubang tersebut, setiap kali Anda menyiram, gelas akan berubah menjadi jebakan mematikan bagi akar tanaman. Sekarang, mari kita bongkar satu mitos yang sangat populer di dunia berkebun. Kita akan bahas soal pot dan pelet gambut. Para pemasar sering menyebutnya sebagai penemuan ajaib, ramah lingkungan, praktis, dan tidak merusak akar karena bisa langsung ditanam. Tapi jujur saja, kenyataannya tidak seindah itu. Pertama, pot gambut yang kualitasnya bagus itu tidak murah. Kedua, dinding potnya cepat sekali kering dan malah menyedot kelembapan dari tanah di dalamnya. Anda harus menyiram bibit jauh lebih sering, karena telat sedikit saja bisa berakibat fatal bagi tanaman. Namun, masalah terbesarnya muncul saat tanaman dipindahkan ke lahan terbuka. Seringkali, dinding pot yang katanya ramah lingkungan ini ternyata terlalu keras. Akar tanaman tidak sanggup menembusnya, sehingga tanaman tetap terjebak di ruang yang sempit, seperti di penjara, meski sudah ditanam di tanah. Hasilnya, tanaman jadi kerdil dan tidak berkembang. Jadi, kalau Anda tetap ingin menggunakannya, pastikan untuk menyobek atau setidaknya meremas kuat dinding dan dasar pot sebelum ditanam. Bantu akar-akarnya agar bisa tumbuh bebas dan lepas ke tanah. Opsi selanjutnya yang jadi favorit para penghobi kebun karena bentuknya yang ringkas adalah baki semai atau tray semai. Ini merupakan wadah yang terdiri dari kumpulan lubang tanam kecil. Alat ini sangat praktis untuk menghemat tempat, terutama kalau Anda menanam banyak bibit sekaligus di area yang terbatas. Tapi, ada satu hal yang perlu diperhatikan.
Kapasitas setiap lubangnya biasanya sangat kecil, hanya sekitar 30-70 ml saja. Ukuran ini hanya cukup untuk tahap awal pertumbuhan, tepatnya sampai muncul sepasang daun sejati yang pertama. Kalau bibit dibiarkan terlalu lama di dalam baki semai, akarnya akan cepat memenuhi wadah dan saling melilit. Akibatnya tanaman akan mulai kekurangan nutrisi dan pertumbuhannya terhambat. Bisa dibilang, baki semai ini adalah taman kanak-kanak yang bagus, tapi bukan sekolah yang tetap untuk tanaman. Wadah ini sangat cocok untuk menyemai kol, bunga aster, atau bawang yang memang tidak butuh ruang luas. Namun bagi tomat, cabai, dan terong, baki semai hanyalah tempat tinggal sementara. Bibit-bibit tersebut harus segera dipindahkan tepat waktu ke dalam pot atau wadah individu yang lebih besar agar bisa tumbuh maksimal. Bagi Anda para pekebun yang ingin hemat sekaligus kreatif, ada banyak sekali wadah semai yang bisa kita buat sendiri. Di sini, imajinasi Anda benar-benar tanpa batas. Anda bisa memanfaatkan gelas bekas yogurt, potongan botol plastik, kotak susu, atau bahkan membuat gelas kertas sendiri. Keuntungan utamanya, tentu saja gratis dan ramah lingkungan, karena kita memberikan nyawa kedua bagi sampah plastik. Aturannya tetap sama seperti wadah yang Anda beli di toko. Pertama, pastikan wadah sudah dicuci bersih. Kedua, ukurannya harus pas dengan jenis tanamannya. Dan yang paling penting, ingat ya, ini wajib. Anda harus membuat lubang drainase di bagian bawah. Bekas kemasan produk susu bisa dibilang pilihan yang hampir sempurna. Bahannya terbuat dari plastik aman, tidak tembus cahaya, dan ukurannya pun ideal, biasanya antara 200 hingga 500 ml. Untuk tanaman seperti timun atau labu yang membutuhkan ruang lebih besar sejak awal, Anda bisa menggunakan potongan botol plastik ukuran 1,5 atau 2 liter. Jadi, sebelum buru-buru pergi ke toko, coba lihat ke sekeliling rumah Anda. Bisa jadi, wadah terbaik untuk bibit tanaman Anda sebenarnya sudah tersedia di sana. Sekarang, mari kita bahas jenis tanaman tertentu. Kita mulai dari kelompok yang pertumbuhannya agak lambat, seperti cabai, terong, dan berbagai jenis bunga, contohnya petunia atau lobelia. Benih tanaman ini butuh waktu cukup lama untuk berkecambah, dan di tahap awal, bibitnya berkembang sangat lambat, karena sistem perakarannya masih kecil dan sangat rapuh. Untuk tanaman seperti ini, wadah awal yang ideal adalah ukuran 100, maksimal 150 ml. Anda bisa menggunakan tray semai atau gelas plastik berukuran paling kecil. Dalam wadah mungil ini, akar akan lebih cepat memenuhi media tanam, sehingga Anda bisa dengan mudah mengontrol penyiraman tanpa perlu khawatir bibit yang masih muda akan busuk karena terlalu basah. Seiring pertumbuhannya, saat akar sudah terlihat melilit seluruh bagian tanah, ini akan tampak jelas jika Anda menggunakan gelas transparan atau dengan mengeluarkan gumpalan tanahnya secara perlahan. Saat itulah tanaman perlu dipindahkan ke wadah yang lebih besar, sekitar 250 hingga 300 ml. Bagi cabai dan terong, ini biasanya menjadi ukuran terakhir, sebelum nantinya dipindahkan langsung ke lahan terbuka. Langkah bertahap seperti ini sangat efektif untuk merangsang pertumbuhan akar dan memastikan bibit terus berkembang secara optimal tanpa terhenti proses pertumbuhannya. Sekarang kita bahas si raja kebun, yaitu tomat. Tomat ini tumbuhnya jauh lebih cepat dibanding cabai dan punya sistem perakaran yang sangat kuat. Tanaman ini suka sekali dipindah tanam, karena batangnya bisa dengan mudah menumbuhkan akar tambahan jika ditanam lebih dalam. Untuk hasil maksimal, kita bisa gunakan sistem 2 tahap. Pertama, gunakan wadah kecil berukuran 200 ml. Di sini, bibit tomat akan tumbuh subur sampai muncul 3 atau 4 helai daun sejati. Begitu akarnya sudah mulai penuh, saatnya pindah ke wadah yang lebih besar. Ukuran yang paling ideal untuk bibit tomat adalah 500 ml atau seukuran gelas plastik besar. Beberapa penghobi tanam bahkan menggunakan wadah 1 liter, terutama untuk varietas tomat yang bisa tumbuh tinggi. Dengan ruang yang luas, tomat akan membentuk akar yang sangat kuat, sehingga siap menyerap semua nutrisi saat sudah dipindahkan ke lahan terbuka nanti. Jangan ragu memberikan ruang lebih untuk tomat Anda, karena mereka pasti akan membalasnya dengan panen yang melimpah. Ada kelompok tanaman raksasa yang tidak akan betah di wadah sempit. Mereka adalah keluarga labu-labuan, seperti mentimun, zukini, labu kuning, dan melon. Tanaman ini punya sistem perakaran yang sangat sensitif dan rapuh, sehingga mereka sangat tidak suka dipindah-pindah atau melalui proses pencabutan akar.
Itulah sebabnya benih mereka sebaiknya langsung ditanam di pot masing-masing yang ukurannya cukup lega sejak awal. Untuk satu tanaman timun atau zukini, minimal dibutuhkan wadah berkapasitas 500 hingga 700 ml, namun akan jauh lebih baik jika menggunakan wadah 1 liter. Jika wadahnya terlalu kecil, akarnya yang kuat akan sangat cepat memenuhi ruang dan terbentur dinding pot. Hal ini bisa menyebabkan tanaman mengalami stres berat dan akan sulit untuk pulih kembali setelah dipindahkan ke lahan terbuka. Selain itu, penting untuk diingat agar tidak membiarkan bibit tumbuh terlalu lama di pot semai. Usia ideal untuk pindah tanam adalah sekitar 25-30 hari. Jadi, saat mulai menyemai, pastikan Anda sudah menyiapkan rumah yang luas agar pertumbuhan mereka tidak terhambat sama sekali. Nah, bagaimana dengan tanaman bunga? Pilihannya sangat bergantung pada jenis bunganya. Untuk bunga kecil yang pertumbuhannya lambat, seperti lobelia, alisum, atau krokot, Anda bisa mulai dengan kaset semai berlubang kecil. Biasanya, bunga-bunga ini tidak perlu dipisah satu persatu, melainkan langsung ditanam dalam kelompok kecil ke tanah. Untuk bunga semusim yang lebih besar, seperti aster, zinnia, atau marigold, polanya sama seperti menanam tomat. Mulailah dengan wadah kecil berukuran 100 hingga 200 ml, lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar sekitar 300 sampai 500 ml. Sementara itu, untuk tanaman hias menahun yang tumbuh perlahan di tahun pertama, Anda bisa membesarkannya di pot kecil berukuran setengah liter sepanjang musim. Tujuannya adalah agar akarnya tumbuh kuat dan tanaman siap untuk menghadapi masa dormansi atau pemindahan permanen. Kuncinya adalah selalu perhatikan tanaman Anda. Jika pertumbuhannya mulai terhenti dan akar sudah memenuhi seluruh wadah, itu tandanya tanaman Anda sudah butuh ruang yang lebih besar. Kita sering mendengar istilah pikirovka dan perevalka. Yuk, kita bahas apa bedanya dan mengapa keduanya sangat penting. Pikirovka adalah proses pindah tanam bibit dengan cara mencubit atau memotong sedikit bagian ujung akar utamanya. Teknik ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar samping agar lebih lebat dalam menyerap nutrisi. Pikirovka sangat cocok untuk tanaman seperti tomat, kubis, dan bunga aster, dan biasanya dilakukan saat bibit sudah memiliki 1 atau 2 helai daun sejati. Namun, tidak semua tanaman suka akarnya diganggu. Cabai, terong, dan keluarga labu-labuan biasanya sulit pulih jika akarnya rusak. Untuk tanaman-tanaman ini, kita gunakan metode perevalka. Perevalka adalah proses memindahkan tanaman ke wadah yang lebih besar tanpa membongkar gumpalan tanahnya sama sekali. Tanaman cukup dikeluarkan dengan hati-hati dari pot lama, dimasukkan ke pot baru, lalu celah yang kosong diisi dengan tanah segar. Metode ini sangat aman dan tidak membuat bibit stres. Bisa dibilang ini hanyalah cara untuk memperluas ruang gerak tanaman. Teknik perevalka inilah yang menjadi kunci utama dalam merawat bibit agar tetap sehat dan tumbuh maksimal secara bertahap. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam soal metode pindah tanam atau repotting, karena ini adalah kunci utamanya. Gimana sih caranya tahu kapan waktu yang tepat? Tanda yang paling jelas bisa kita lihat dari akarnya. Kalau akar-akar putihnya sudah mulai menyembul keluar dari lubang pot atau sudah melilit seluruh media tanam, itu tandanya jangan ditunda-tunda lagi. Untuk proses ini, siapkan pot baru yang diameternya sekitar 2-3 cm lebih besar dari pot lama. Isi bagian dasarnya dengan sedikit media tanam baru. Kemudian, balikkan pot lama dengan hati-hati dan keluarkan tanaman beserta seluruh gumpalan tanahnya. Penting untuk memastikan tanahnya cukup lembab, tidak terlalu kering supaya tidak ambiar, tapi juga tidak terlalu basah agar tidak becek berlumpur. Letakkan tanaman tepat di tengah pot baru, lalu isi celah-celah kosong di pinggirnya dengan tanah subur yang kaya nutrisi sambil ditekan-tekan sedikit agar padat. Terakhir, tinggal siram tanamannya. Proses ini cuma makan waktu beberapa menit, tapi bakal memberikan dorongan besar untuk pertumbuhan, karena sekarang tanaman punya ruang lebih luas dan asupan nutrisi yang lebih segar. Ada juga yang disebut metode malas, yaitu menanam langsung tanpa pindah tanam. Kita sudah pernah bahas kenapa menanam benih kecil di pot besar itu cukup berisiko. Tapi, apakah ada kondisi di mana metode ini bisa dibenarkan? Jawabannya ya, tapi ada syaratnya. Pertama, cara ini cocok untuk jenis tanaman yang sulit beradaptasi jika dipindahkan, seperti keluarga labu-labuan. Untuk tanaman jenis ini, kita bisa langsung menggunakan wadah besar, namun penyiramannya harus diawasi dengan sangat teliti.
Kedua, metode ini hanya disarankan bagi pekebun ahli yang sudah mahir mengatur kelembapan tanah dengan sangat presisi. Mereka biasanya tidak menyiram tepat di pangkal tanaman, melainkan di sepanjang pinggiran pot. Tujuannya adalah merangsang akar agar bergerak menjalar mencari sumber air dan memenuhi ruang pot secara alami. Namun bagi pemula, teknik ini terlalu berisiko. Kemungkinan tanaman kelebihan air hingga akarnya membusuk sangatlah tinggi. Jadi, jika Anda belum memiliki pengalaman bertahun-tahun, sebaiknya jangan malas. Metode pindah tanam bertahap dari wadah kecil ke wadah yang lebih besar tetap menjadi cara paling aman dan terjamin untuk menghasilkan bibit yang kuat, kokoh, dan memiliki sistem perakaran yang sempurna. Yuk, kita bahas beberapa kesalahan umum saat pindah tanam yang bisa bikin semua usaha kita jadi sia-sia. Kesalahan pertama adalah soal waktu yang kurang pas. Pindah tanam yang terlalu cepat di saat akar belum kuat mengikat tanah itu percuma. Masalahnya bakal sama kayak kalau kita langsung menanam di pot yang terlalu besar. Tapi, kalau telat pindah tanam, efeknya malah lebih parah. Akar yang sudah melilit kencang di dasar wadah bakal bikin tanaman stres berat dan pertumbuhannya terhenti. Butuh waktu lama buat tanaman itu untuk bisa bangun dan beradaptasi lagi di pot barunya. Kesalahan kedua adalah merusak bongkahan tanah di sekitar akar. Banyak jenis tanaman yang sensitif kalau akarnya terganggu. Jadi, usahakan sebisa mungkin tanahnya tetap utuh saat dipindahkan. Kesalahan ketiga yaitu posisi tanam yang terlalu dalam. Khusus untuk tomat, mereka memang suka ditanam agak dalam karena bisa memicu tumbuhnya akar tambahan di batang. Tapi ingat, aturan ini nggak berlaku buat cabai dan terung. Batang mereka bisa membusuk kalau tertimbun tanah terlalu dalam. Jadi, untuk cabai dan terung, cukup tanam sebatas permukaan tanah sebelumnya saja. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan simpel ini, proses pindah tanam kalian bakal jauh lebih efektif dan tanaman pun tumbuh lebih sehat. Seperti yang sudah sempat kita bahas sebelumnya, ini penting sekali untuk diingat. Lubang drainase itu bukan sekadar saran, tapi sebuah keharusan. Wadah apapun yang kamu gunakan, baik itu gelas plastik baru maupun wadah bekas makanan, bagian bawahnya wajib diberi lubang supaya air sisa siraman bisa keluar dengan lancar. Tanpa lubang ini, air akan mengendap di bawah dan bisa dipastikan akar tanaman kamu akan cepat membusuk. Lalu, berapa banyak lubang yang dibutuhkan? Untuk ukuran gelas standar 200-500 ml, cukup buat 3-5 lubang dengan diameter sekitar 5-7 mm. Kamu bisa membuatnya dengan mudah menggunakan paku panas, solder, atau bor kecil. Mungkin ada yang khawatir tanahnya akan ikut keluar lewat lubang tersebut. Tenang saja, solusinya cukup mudah. Sebelum memasukkan tanah, kamu bisa mengalasi dasar gelas dengan sedikit potongan tisu dapur, selapis pasir kasar, atau kerikil kecil. Tapi sebenarnya, jika tekstur tanah yang kamu gunakan sudah pas, tanah tidak akan mudah keluar. Jangan sepelekan langkah sederhana ini ya, supaya akar tanaman kamu selalu bisa bernapas dengan lega. Pilih gelas bening atau yang gelap. Perdebatan ini tak kunjung usai di kalangan pecinta tanaman. Masing-masing tentu punya pendukungnya sendiri. Keunggulan utama gelas bening adalah kemudahan dalam memantau. Kita bisa melihat langsung kondisi tanahnya, apakah terlalu kering atau justru terlalu basah. Dan yang paling penting, kita bisa melihat perkembangan akar dengan jelas. Hal ini memudahkan kita menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pindah tanam atau repotting. Namun, ada juga kekurangannya. Cahaya yang masuk bisa memicu tumbuhnya lumut, padahal pada dasarnya akar lebih menyukai kegelapan. Gelas yang tidak tembus cahaya tentu lebih unggul dalam hal ini, karena menciptakan lingkungan yang lebih alami bagi akar. Tapi masalahnya, kita jadi sulit memantau kelembapan dan kesehatan akar di dalamnya. Lalu mana yang sebaiknya dipilih? Solusi terbaiknya adalah jalan tengah. Gunakan gelas bening, tetapi letakkan di dalam wadah atau nampan yang gelap agar dindingnya terlindung dari cahaya langsung. Dengan cara ini, Anda mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Akar tetap berada dalam kondisi gelap yang ideal, namun Anda tetap bisa mengecek perkembangannya kapan saja. Sama seperti saya, kalau Anda lebih suka menggunakan kembali gelas plastik untuk menanam, ada satu langkah penting sebelum musim tanam dimulai, yaitu membersihkan dan mensterilkannya. Selama setahun dipakai, bisa saja ada sisa tanah, spora jamur, atau telur hama yang masih menempel di dinding gelas. Menggunakan wadah yang kotor sangat berisiko, menularkan penyakit ke bibit baru Anda yang sehat. Jadi, jangan malas ya.
Pertama, sikat dan cuci bersih semua gelas dari sisa tanah menggunakan sabun. Setelah itu, gelas harus didesinfeksi. Caranya cukup mudah, Anda bisa merendamnya selama 1-2 jam dalam larutan pekat kalium permanganat. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan campuran pemutih pakaian dengan perbandingan 1 bagian pemutih dan 9 bagian air, atau menggunakan cairan disinfektan khusus tanaman. Setelah selesai, pastikan gelas dibilas sampai benar-benar bersih dengan air mengalir lalu dikeringkan. Langkah sederhana ini adalah investasi penting agar tanaman Anda tumbuh sehat dan hasil panen pun melimpah. Nah, mari kita rangkum semuanya dalam checklist singkat untuk memilih wadah semai yang ideal. Poin pertama, ukuran. Mulailah dari yang kecil, sekitar 100-200 ml, lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar seiring pertumbuhan tanaman, terutama untuk tomat, cabai, dan terong. Sedangkan untuk keluarga labu-labuan, langsung gunakan wadah minimal setengah liter. Poin kedua, bahan. Pilihan terbaik adalah plastik yang tidak tembus cahaya, karena murah, awet, dan sangat praktis. Sebaiknya hindari pot gambut jika Anda ragu dengan kualitasnya. Poin ketiga, drainase. Ini wajib. Pastikan ada lubang pembuangan air di dasar wadah, atau buat sendiri jika belum ada. Ini adalah aturan yang tidak boleh ditawar. Poin keempat, bentuk. Pilihlah wadah yang bagian atasnya lebih lebar, agar gumpalan tanah mudah dikeluarkan saat pindah tanam. Jika ingin lebih hemat tempat di rak atau ambang jendela, wadah berbentuk kotak adalah solusinya. Poin kelima, kebersihan. Pastikan hanya menggunakan wadah yang bersih, atau lebih ideal lagi jika sudah disterilkan. Dengan mengikuti 5 aturan sederhana ini, Anda akan terhindar dari 90% masalah saat menyemai bibit. Ternyata, benda sederhana seperti wadah semai pun punya banyak rahasia, ya? Kita sudah bahas tuntas semuanya. Kita jadi tahu kalau mulai dari ukuran kecil itu penting, pindah tanam itu justru menyehatkan, dan pot mahal dari toko pun tidak selalu lebih baik daripada wadah bekas di dapur. Jadi, poin pentingnya adalah, wadah terbaik bukanlah yang paling mahal yang kalian beli, melainkan wadah yang dipilih dengan cerdas dan pas untuk kebutuhan tanaman di tiap tahap pertumbuhannya. Bahkan, gelas bekas yogurt pun bisa jauh lebih efektif daripada pot gambut mahal, asalkan kita paham cara pakainya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian dapat ilmu baru hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan berbagai tips berkebun seru lainnya. Nah, sekarang saya penasaran, apa benda paling unik yang pernah kalian sulap jadi wadah semai? Yuk, bagikan ide-ide kreatif kalian di kolom komentar. Mari kita kumpulkan inspirasi terbaik di sini.